Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pujiansa. Kali ini saya ingin mempresentasikan pengujian website e-commerce menggunakan metode black box testing. Agenda presentasi ini bisa kalian lihat latar belakangnya itu website e-commerce menjadi kanal utama transaksi jual beli sehingga fungsi utamanya harus berjalan tanpa cacat sebelum digunakan publik. Yang kedua itu kesalahan fungsional sekecil apapun, misalnya total harga di keranjang yang tidak sesuai dapat merugikan pengguna dan menurunkan kepercayaan. Pengujian diperlukan untuk memastikan setiap fitur pencarian keranjang navigasi bekerja sesuai kebutuhan tanpa harus melihat struktur kode di dalamnya. Black box testing dipilih karena berfungsi pada perilaku aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir user perspektif. Rumusan masalah dan tujuan pengujiannya itu rumusan masalah apakah seluruh fitur utama pada website e-commerce pencarian belanja navigasi berjalan sesuai spesifikasi. Yang kedua itu bagaimana respons sistem terhadap input yang valid maupun tidak valid. Yang ketiga itu apa saja kesalahan bug atau fungsional yang dapat ditemukan melalui pengujian black box. Tujuan pengujian ini yang pertama memastikan fungsi tambah, ubah dan hapus produk pada keranjang berjalan dengan benar. Yang kedua itu memverifikasi hasil pencarian produk sesuai dengan kata kunci yang dimaksud pengguna. Yang ketiga itu mengukur tingkat keberhasilan pass rate fitur website berdasarkan skenario uji yang dirancang. Yang keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan atas bug yang ditemukan selama pengujian. Apa itu black box testing? Metode ini metode pengujian perangkat lunak yang berfungsi fungsional aplikasi tanpa memeriksa struktur kode atau logika internal. Pengujian hanya berfokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan. Bebas perilaku sudut pandang pengguna tanpa akses kode menilai input dan output. Teknik black box testing yang digunakan yang A itu equivalence partitioning, membagi data input ke dalam kelompok valid dan tidak valid sehingga cukup satu contoh per kelompok untuk mewakili keseluruhan kondisi. B. Boundary value analysis, menguji nilai pada batas minimum dan maksimum suatu input, misalnya jumlah produk 0 sampai 1 atau melebihi stok yang tersedia. Yang C itu error guessing, menerka kemungkinan kesalahan berdasarkan pengalaman seperti input kosong pada kolom pencarian atau klik tombol berulang kali. Objek pengujian website e-commerce yang saya buat itu, yang pertama itu ada indeks HTML berada yang ada di keranjang itu button slash HTML navigasi. Yang beranda itu menampilkan hero banner, kategori produk, kolom pencarian, daftar produk, dan artikel blog. Yang ada di keranjang itu menampilkan daftar produk yang ditambahkan, jumlah harga satuan, total harga, dan tombol kosongkan keranjang. Button slide-nya itu komponen slider atau menu navigasi responsif untuk tampilan mobile. Ruang lingkup pengujiannya itu yang pertama itu ada pencarian produk, yang kedua itu tambahkan ke keranjang, yang ketiga itu ubah jumlah produk, yang keempat itu hapus produk, yang kelima itu kosongkan keranjang, yang keenam kalkulasi total harga penyimpan, yang keenam itu penyimpanan lokal, yang ketujuh itu navigasi responsif. Rancangan skenario pengujian test case
Ini adalah contoh rancangan pengujian. Skenario pengujian test case-nya itu ada di sini. Contoh-contohnya itu ya. Hasil dan rekapitulasi pengujiannya. Ini dari proposal hasil pengujian 14 test case-nya itu total case-nya 14, berstatus pasnya itu 12, berstatus file itu 2, tingkat keberhasilannya itu 86%. Temuan dan analisis pengujiannya itu bug ditemukan data keranjang hilang setelah refresh. Pada beberapa kondisi pengujian item yang telah ditambah ke keranjang tidak selalu konsisten dimuat ulang dari local storage setelah halaman di refresh sehingga pengguna berisiko kehilangan data belanjaannya. Duplikasi logika fungsi keranjang card, update card, clear card ditemukan pada dua berkas berbeda berpotensi menimbulkan hasil yang tidak konsisten. Notifikasi sudah baik, out konfirmasi saat menambahkan produk ke keranjang berjalan konsisten pada seluruh skenario pengujian. Navigasi responsif baik, menu slider pada tampilan mobile berfungsi baik untuk menampilkan dan menyembunyikan navigasinya. Kesimpulannya itu dari 14 skenario pengujian 12 dinyatakan pas dan 2 dinyatakan fail, menghasilkan tingkat keberhasilan sebesar 86% sebagai fitur utama penjualan produk, tambah atau hapus item dan kalkulasi total harga telah berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan yaitu black box testing terbukti efektif digunakan untuk menemukan bug fungsional tanpa perlu menelusuri kode program secara langsung. Ditemukan satu isu penting terkait konsisten penyimpanan data keranjang local storage yang perlu ditindaklanjuti sebelum website dirilis. Saran dan rekomendasinya itu satu, perbaikan menyimpan tambahkan pengujian prestasi 1, 2, satu logika keranjang, 4 perlu skenario uji. Terima kasih. Ini adalah contoh website AM Store yang punya saya itu ya. Contohnya yang bisa dibuka ini keranjangnya, terus customer reviewnya, about-nya bisa dibuka juga. Oke, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.